Kita lanjutkan. Saya share screen terlebih dahulu. Nah, jadi tadi sampai di sini. Saya izin matikan kamera biar suaranya lebih lancar ya. Nah, jadi sekarang satu-satunya gaya yang bekerja di sini adalah gaya gesek ya. Nah, apa saja gaya gesek? Apa gaya geseknya? Ya, gaya geseknya yang pasti gaya beratnya dikali koefisien gesekannya. Ingat, arahnya adalah negatif ya. Negatif mu dikali gaya beratnya adalah m dikali G. Nah, mu M dikali G sama dengan M dikali A. Artinya di sini percepatan daripada bola biliar ini sesaat setelah dipukul dengan kecepatan V0 itu adalah A sama dengan negatif mu dikali G. Nah, inilah percepatannya. Kenapa dia negatif? Karena ya kan tadi sudah kita pahami bahwa dia mengalami perlambatan. Negatif ini mengartikan dia mengalami perlambatannya. Nah, sehingga dari sini sekarang dapat kita ambil nilainya bahwa apabila persamaan ini kita integralkan, karena kita tahu A ini, sekali lagi, A ini kan adalah perubahan daripada kecepatannya. Jadi saya tulis di sini lagi. Maaf, ini habis PowerPoint-nya. Sebentar. PowerPoint-nya habis. Saya tambah dulu. Nah, jadi apabila saya tuliskan sekali lagi, misalkan di sini A sama dengan negatif mu dikali G. Nah, kita tahu tadi bahwa percepatan itu adalah perubahan daripada kecepatannya. dv per dt, yaitu perubahan dari kecepatan. Nah, gimana perubahan kecepatannya? Pada gambar ini kita nampak bahwa perubahan kecepatannya adalah dari V0 sampai ke V di sini. Nah, V linear ini kan sama, V0 juga ya. Adalah V0 yang sudah berkurang. Sekali lagi, di sini pada keadaan 1 kecepatannya V0, dan pada keadaan 2 kecepatannya sudah V. Artinya V0 yang sudah mengalami pengurangan sebanyak mu G oleh faktor mu G ini. Gimana nilainya? Ya tinggal kita masukkan ke sini. Artinya A sama dengan ADT. Ini kan adalah untuk memperoleh nilai daripada perubahannya, yaitu dari V, dari V0 sampai ke V linear tadi ya. V saja saya buat V linear tadi. Nah, sehingga dari sini dapat saya tuliskan bahwa integral dari V sampai V0 sampai V, nah ini sama dengan berarti ini saya ambil nilainya sebentar, dv sama dengan ADT. Jadi seperti ini kan bisa juga saya tulis seperti ini ya, dv sama dengan ADT. Bisa ya saya tulis seperti ini ya, dv sama dengan ADT. Sehingga langsung saja ini supaya mudah, langsung saya buat. Sekali lagi tadi dv sama dengan ADT. dv-nya adalah otomatis ini perubahannya dv berarti V dikurang V0 ya, sepakat ya. dv ini adalah V dikurang V0, sedangkan A-nya adalah min mu G dan dikali dengan dt. Nah, kan bisa kita tulis seperti ini sekarang ya.
Sehingga persamaan ini mu G kita integralkan terhadap dt, ini kita integralkan ya sama saja nilainya. Integral dt ini sama dengan T. V dikurang V0 sama dengan negatif mu G dikali T. Nah, lalu kita kan tadi ingin mencari nilai V ini. Sehingga V sama dengan, saya bawa ke sebelah kanan V0-nya, karena V0 ini kan konstan ya. V0 ini adalah konstan, suatu konstanta. V0 dikurang mu GT. Kenapa V0-nya positif? Karena kita bawa dia ke sebelah kanan. Oke, sekarang kita peroleh persamaan ini ya. Persamaan, saya anggap ini adalah persamaan 1 misalnya. Nah, setelah ini kan tadi kita lihat adalah pada rentang 1 sampai ke 2. Pada rentang dari keadaan 1 sampai ke keadaan 2. Sekarang kita tinjau pada keadaan 2 dan seterusnya ya. Seterusnya. Intinya pada keadaan kedua itu kita tinjau. Nah, ada apa pada keadaan kedua? Pada keadaan 2 dia tadi ingat menggelinding. Tiba-tiba dia menggelinding. Nah, kalau dia menggelinding, otomatis sesuatu yang berputar itu pasti ada torsinya. Sehingga dari sini torsi, kalau tadi dia slip tidak menggelinding, tadi kita buat ada berlaku Newtonnya dalam bentuk F sama dengan MA, tetapi sekarang dia menggelinding, otomatis Newtonnya tahu sama dengan I dikali alfa. Nah, di mana torsinya itu sendiri, rumusnya adalah F dikali R ya. F ini adalah gaya yang membuat dia bergerak. Gaya yang membuat dia bergerak. Nah, otomatis gaya ini gaya apa? Ya pasti gaya geseknya yang membuat dia bergerak itu. Yang membuat dia menggelinding itu kan gaya geseknya. Gaya gesek. Sekali lagi, yang membuat dia menggelinding itu adalah gaya gesek. Gesekannya yang membuat dia menggelindingnya. Nah, sehingga saya buat di sini Fs, gesekan. Sehingga saya dapat menulis dari persamaan ini, sebelumnya momen inersia untuk bola biliar itu tergolong kepada bola padat ya, bola pejal ya. Momen inersianya kalau untuk bola padat itu tak salah saya 2/5 mr kuadrat ya, kalau tak salah saya. Nanti tolong diingatkan kalau saya salah ya. Jadi ini ada torsi, kita samakan saja dengan torsi yang ini karena ini I alfa, ini Fs cross R. Sehingga langsung saja momen inersianya adalah 2/5 M masanya dikali jari-jarinya, mr kuadrat dikali jari-jari dikali alfa. Nah, dikali alfa ini sama dengan torsi yang kedua yaitu Fs dikali R. Fs-nya adalah gaya geseknya. Nah, gaya geseknya adalah mu m dikali G, gaya beratnya, mu mg dikali R-nya ya. R-nya itu adalah panjang lengan gayanya. Panjang lengan gayanya otomatis jarak dari permukaan yang bergesekan itu dengan pusat rotasi. Pusat rotasi kan di tengah-tengah, berarti dikali dengan jari-jari. Jaraknya adalah jari-jarinya dikali dengan R. Nah, kenapa? Sebentar, kita lihat mu mgr ini nilainya positif atau negatif. Sekarang kita tinjau terlebih dahulu ya. Kalau ini tadi mu mgr-nya adalah negatif. Mu mg-nya adalah negatif karena dia berlawanan dengan arah A. Tetapi ketika dia menggelinding,
ketika dia menggelinding, kalau dia menggelinding ke arah kanan sini, berarti kan arah menggelindingnya seperti ini ya. Nah, tidak mungkin berlawanan. Kalau berlawanan nanti dia mundur ke kiri. Kalau ke kanan dia seperti ini. Nah, kalau dia seperti ini menggelindingnya, kita lihat arah geseknya sekarang kemana? Ini adalah jari-jarinya, ini pusatnya, ini R. Arah geseknya dia menggelinding seperti itu, otomatis arah geseknya adalah ke kanan kan? Fs. Nah, jadi karena dia ke kanan arah geseknya, maka mu mg-nya adalah positif. Jadi semoga bisa dipahami. Kita lihat itu arahnya itu jadi seperti ini ya. Saya ulang sekali lagi. Kenapa di sini mu mg ini negatif gesekan ini? Karena arah gerak bendanya itu ke kanan, otomatis arah gaya geseknya ke kiri. Tetapi kalau pada kasus menggelinding ini arah bendanya kan sebetulnya ke kanan juga ini. Arah bendanya ke kanan juga, tetapi gaya geseknya bukan ke kiri, melainkan juga ke kanan. Kenapa? Karena sejatinya yang bergesekan itu adalah permukaan ini dia dalam keadaan menggelinding sehingga dia ke depan sana, ke kanan sana gaya geseknya. Nah, sama seperti ban mobil yang bergerak ke depan, berarti gaya geseknya pada roda dengan jalan aspal itu ya ke depan juga, bukan ke belakang. Nah, seperti itu. Jadi positif dia ya, karena dia ke depan positif. Nah, sehingga di sini dapat saya coret M-nya ini, M-nya, kemudian ada R sebelah kanan, ada kuadrat sebelah kiri, sehingga saya akan memperoleh alfa sama dengan 5/2 mu G dibagi R ya. Mu G dibagi dengan R. Nah, ini kita peroleh alfa sekarang. Sekali lagi, saya tulis alfanya di sini sama dengan 5/2 mu G per R tadinya. Ini adalah alfa. Percepatan sudut menggelinding. Artinya ini adalah percepatan rotasi ya. Nanti takut kita salah ini pengertiannya. Ini adalah percepatan rotasi. Nah, pada keadaan dia menggelinding tiba-tiba itu, pada keadaan kedua. Nah, apa yang bisa kita peroleh di sini? Ingat, nah tadi kan intinya kita kan mau mencari berapa sih jarak X ini dan berapa waktu yang diperlukan pada titik 1 ke titik 2 ini. Nah, gimana kita cara mencarinya? Ya, bisa saja ini kan dari keadaan mula-mula dia tidak menggelinding itu sampai dia menggelinding itu. Nah, kita di sini tahu alfa pada saat keadaan dia menggelinding itu 5/2 mu G per R, percepatan rotasi. Sehingga pada keadaan ini kita bisa memperoleh omega. Omega kenapa? Karena omega nilainya sama dengan alfa dikali T. Ya, ini dari GLBB. Kenapa GLBB? Karena dia ada percepatan di sini. Nah, sehingga sebetulnya ini asalnya dari omega sama dengan omega 0 plus alfa T. Tetapi di sini dia secara instan, sehingga omega 0 ini nilainya pasti 0. Dari keadaan mula-mula sampai, pasti dia mulai memutar itu dari keadaan mula-mula. Tetapi perubahannya itu sangat cepat. Karena dia instan katanya, sehingga omega sama dengan alfa T. Nah, sekarang saya masukkan nilainya omega sama dengan 5/2 mu G per R dikali dengan T. Nah, ini saya buat sebagai persamaan. Tadi persamaan berapa? 1, ini persamaan 2. Nah, dari sini saya dapat menulis apa yang dapat kita lakukan lagi di sini. Tadi sebentar.
kita dapat minus omega sama dengan 5/2 akar 2 di sini. Oh iya, apalagi kita bisa menghubungkan kecepatan linier dengan omega ini. Hubungannya apa? V linear dengan omega itu adalah R dikali omega. Nah, sekali lagi, V linear sama dengan R omega. Nah, sehingga di sini dapat kita tulis bahwa sedangkan V linear ini rumusnya V linear sama dengan V0 ditambah AT. Nah, ingat V0 ditambah AT. Sehingga ini ingat ya, ini di saat dia menggelinding, mulai menggelinding, sehingga di sini kita tahu tadi A-nya itu untuk dia sebentar, A linearnya itu adalah percepatan linearnya adalah A sama dengan mu G, sehingga di sini dapat saya tulis V sama dengan V0 dikurang mu GT. Nah, sekarang coba kita lihat, kita akan mencari hubungan antara V dan V0 ini sebetulnya ya. Apa yang bisa kita lakukan? Sebentar. V sama dengan R omega. Sebentar ya. Ini kalau saya buat di sini berarti mu GT sama dengan mu GT sama dengan sebentar mu GT sama dengan 2/5. Nah, sekarang saya ingin membentuk persamaan ini. Sebentar, saya rubah persamaan ini, omega ini. Kan ini saya bawa R-nya ke kiri, berarti R omega sama dengan kalau saya buat mu GT, berarti sebelah sini ada 2/5. Aduh, bentar ya. Ada 2/5. Ini lain tertekan ini. Ini ada 2/5. Sorry, sekarang saya hapus saja ini dulu, biar tidak ini. Jadi maksud saya adalah, saya ingin sekarang menyederhanakan persamaan omega 5/2 mu G per R dikali T ini, saya berubah dia menjadi omega 2/5 omega R sama dengan mu GT. Nah, saya buat seperti itu sekarang persamaan saya ya. Nah, sehingga dari sini saya dapat membuat persamaan saya ini menjadi V sama dengan V0 dikurang mu GT itu kan adalah 2/5 omega R ya. 2/5 omega R. Maka V0 dikurang 2/5 omega R. Nah, sehingga
V sama dengan V0 dikurang 2/5. R omega ini kan adalah sama dengan V ya. V juga nilainya. Nah, sehingga dapat saya bawa dia ke sebelah kiri. V ditambah 2/5 V sama dengan V0. Artinya V0 sama dengan nilainya V0 sama dengan ini ditambahkan berarti 7/5 daripada V ya. Atau V sama dengan 5/7 V0. Nah, inilah kecepatannya. Kecepatan linear pada keadaan dia mulai menggelinding tiba-tiba itu adalah kecepatan linearnya 5/7 V0. Nah, kan ini. Kenapa harus fungsi V0, Pak? Kita kerjakan. Ya karena V0 itu yang diberikan di soal. Kecepatan V0 yang diberikan di soal. Artinya sekarang kalau diberikan kita berapa nilai V0, ya kita langsung dapat nilainya. Contoh V0-nya misalkan 100 meter per second misalnya V0-nya. Ya langsung kita masukkan ke sini, kita langsung dapat berapa kecepatan V-nya itu di saat posisi kedua di sini. Nah, seperti itu. Semoga bisa kita pahami. Dan sekarang pertanyaan yang kedua tadi adalah waktu yang berlalu setelah dipukul. Berapa waktu yang berlalu setelah dipukul ya? Waktu T. Maaf. Waktu T yang berlalu setelah dipukul ya. Waktu T yang berlalu setelah dipukul. Nah, dari persamaan kita tadi, dari persamaan, kita ambil persamaan 1 ini, kan kita ingin mencari T ini ya. Nah, saya ambil persamaan 1 itu, V sama dengan V0 dikurang mu GT. Nah, maka dari sini saya ingin mencari T ya. V0 mu GT saya bawa sebelah kiri dan V-nya saya bawa sebelah kanan. Maka V0 dikurang V sama dengan mu GT. Nah, perhatikan ya positif negatifnya. Sehingga T sama dengan V0 dikurang V dibagi dengan mu dikali G. Nah, sekarang langsung saja kita masukkan nilainya. Nah, V0 dikurang V. V tadi berapa? V tadi adalah 5/7 V0. Nah, V0 dikurang 5/7 V0 dibagi dengan mu G. Nah, ini 7/7 berarti 2/7 ya. 2/7 V0 dibagi dengan mu G. Nah, inilah, atau ini boleh saya buat 2/7 V0 per mu G. Ini adalah waktu yang diperlukan oleh bola itu bergerak dari keadaan sesaat setelah dia disodok dengan kecepatan V0 sampai dia menggelinding pada keadaan kedua. Nah, berapa jarak yang ditempuhnya? Jarak yang ditempuhnya ya kita bisa menggunakan persamaan, bisa ada 2, bisa saja X sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat, atau ya bisa juga dengan persamaan yang satu lagi, karena kita tahu berapa kecepatan di keadaan kedua, berapa kecepatan di keadaan pertama, sehingga kita juga bisa mencari berapa lintasan yang sudah ditempuhnya dari VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Ini biasanya persamaan yang sering kita gunakan ya. 2AS atau saya buat 2AX. Seperti itu. Kita ingin mencari X-nya. Nah,
Kita tahu bahwa VT kuadrat ini adalah V pada saat dia mulai menggelinding. Nah, berapa? Yaitu tadi 5/7 V0 tadi. Sehingga ini dapat kita masukkan 5/7 V0 kuadrat. Nah, sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AX ya. Nah, 2AX tadi A-nya adalah, kita lihat A percepatannya adalah mu G, min mu G. Nah, sehingga langsung 2 dikali min mu G dikali X. Seperti itu. Sehingga dari sini dapat kita selesaikan. Maaf ya, ini kurang fit pula ini sebab kemarin banyak begadang nih, nunggu keluarga sakit ya. Jadi sama-sama kita kuadratkan 25/49 V0 kuadrat dikurang V0 kuadrat ya, dikurang sama dengan saja, sama dengan min 2 mu G X. Nah, gimana ini? Sehingga ini dapat saya selesaikan. V0-nya saya bawa ke depan 25/49 V0 kuadrat supaya ini bisa menjadi positif ya. Saya sama-sama kali dengan semuanya, sama-sama saya kalikan dengan negatif supaya sebelah kanan ini menjadi positif. Sehingga V0 kuadrat menjadi positif dikurang 25/49 V0 kuadrat sama dengan 2 mu Gx ya. Sama dengan 2 mu Gx. 2 mu Gx. Nah, sehingga di sini langsung saja kita kurangkan 49/49. 49 kurang 25, 24 ya. Berarti ini 24/49. Maaf, G kayak 9. 49 V0 kuadrat sama dengan 2 mu Gx, sehingga 2 ini bisa saya coret. Sehingga ini 12/49 V0 kuadrat sama dengan mu Gx, atau X sama dengan 12/49. Ya, langsung kita masukkan saja. V0 kuadrat dibagi dengan mu dikali G. Nah, ini G ya. Sementara ini 49. Nah, inilah X-nya. Nah, sebetulnya tadi kita bisa ini dulu kita cari sebelum T ya. Kenapa? Karena pertanyaannya tadi pertanyaannya mencari apa? Oh iya, betul ya, mencari T dulu baru mencari X. Nah, jadi ini kita mencari X-nya dapat 12/49 V0 kuadrat mu G. Sebetulnya ini dapat kita cari dengan menggunakan persamaan GLBB ini juga bisa kita manfaatkan. Kenapa? Karena kita V0 sudah tahu nilainya, V0 konstan, kemudian T tadi sudah kita peroleh 2/7 V0 mu G, setengah AT kuadrat. Tapi kita agak ribet nih, sebab ada 2T di sini. Ada T di sini dan ada T kuadrat di sini. Jadi agak panjang. Lebih mudah kita menggunakan rumus posisi sebagai perubahan kecepatannya. Nah, kira-kira seperti itu. Tadinya saya berpikiran soal ini adalah soal momentum ya, ternyata tidak ya. Saya melihat soalnya disodok ya. Saya sangka tadi momentum, ternyata tidak. Tapi apa? Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Baru 2 soal, waktu tinggal 15 menit, 20 menit ya.
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ada satu soal lagi nih, sengaja saya cari dari bank soal saya, memang soal momentum yang tadi belum sempat kita ini. Soal momentum. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini sebetulnya maksud saya untuk memecah-mecahkan soal seperti ini pada teman-teman supaya ya gimana ya kemampuan kita untuk meninjau soal itu dan melihat bagaimana cara kita menyelesaikannya itu ya harus memang mau tidak mau harus semakin banyak kita melatihnya, mengerjakannya, ya baru kemampuan kita juga akan semakin meningkat. Jadi tidak bisa kita cuma hanya belajar teori-teorinya saja. Apalagi classical mechanics ini sebetulnya teorinya ya tidaklah terlalu banyak teorinya. Memang ada sedikit yang diupdate dari teori fundamental physics, tetapi tetap persoalan problem-problemnya itu hampir sama dengan problem fisika dasar, melainkan dia nanti sudah banyak melibatkan turunan diferensial dan integrasi di sana ya. Nah, sekarang ringkas saja. Ini ada soal berikutnya. Jadi soal berikut ini, nah ini sengaja saya ambil yang memang ada momentum ini ya. Ada sebuah kelereng marble di sini, lalu marble ini dijatuhkan dia ke sini, nah, lalu dia memantul-mantul seperti itu. Nah, lalu begitu seterusnya ke anak ini, anggaplah dia anak tangga. Ya. Anggaplah ini adalah anak tangga, di mana anak tangga ini panjang ini. Maaf Pak, gambarnya belum muncul Pak. Oh, belum muncul ya? Maaf. Sorry. Ini soalnya singkat saja. Bentar. Sudah bisa dilihat soalnya. Jadi sekali lagi ada sebuah marble atau kelereng misalnya, di mana kelereng ini kita jatuhkan dengan sedemikian rupa, kita lempar dia ke anak tangga dan dia selalu menjatuhi tepat di tengah-tengah pada posisi yang sama pada anak-anak tangga tersebut. Di mana anak tangga itu sisinya, panjang sisinya misalnya A di sini sama dengan panjang sisinya ke sini. Nah, seperti ini. Lalu apalagi yang dikasih tahu pada soal ini? Nah, kemudian pada soal ini kita dikasih tahu diberikan koefisien restitusinya itu sama dengan min PF per PI. Nah, ini diberikan pada soal PI. Yang mana yang PF dan yang mana yang PI? VI, sekarang kita lihat. V final itu adalah V, sekarang kita tinjau keadaan di sini ya. Saya buat panah ini. Nah, kita tinjau di sini. PF itu adalah kecepatan marble sesaat sebelum dia menyentuh anak tangga itu. Itu adalah PF final ya. Saya buat di sini. VF misalnya. Dan kecepatan dia sesaat setelah menyentuh itu adalah VI. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah PF dan VI. Nah, sekarang pertanyaannya hitunglah. Nah, ini agak aneh nih soalnya. Hitunglah kecepatan horizontal
hitunglah kecepatan horizontal agar marble memantul tepat di posisi yang sama di setiap anak tangga. Nah, seperti itu. Artinya, ini misalnya di tengah-tengah, berarti di anak tangga berikutnya juga di tengah-tengah. Anak tangga berikutnya juga di tengah-tengah. Kalau dia pada posisi sepertiga A misalnya, pada anak tangga berikutnya ya harus sepertiga A juga. Pada anak tangga berikutnya juga sepertiga A. Jadi itu maksudnya. Sekarang hitung berapa komponen kecepatan horizontalnya itu. Nah, kita tahu bahwa ada kecepatan vertikal di sini. VF dan VI ini adalah kecepatan vertikal. Kenapa? VF adalah vertikal saat dia sebelum menyentuh, dan VI ini juga kecepatan vertikal sesaat setelah menyentuh. Tetapi kita dari gambar ini, kalaulah dia murni vertikalnya itu tidak ada horizontalnya, nah maka marble ini akan memantul vertikal lurus ke atas. Nah, dia tidak akan jatuh ke anak tangga berikutnya, dia lurus saja ke atas. Nah, artinya dia vertikal saja geraknya seperti ini, mantul-memantulnya ya. Tetapi karena ada kecepatan horizontal, ada komponen kecepatan horizontal, dia tidak seperti ini, melainkan seperti ini. Nah, ada kecepatan horizontal. Nah, sekarang kita lihat, saya ambil sekarang, misalkan kecepatan yang mengarah ke bawah ini, saya anggap kecepatannya sekarang adalah V1, dan kecepatan saya ambil dua titik berbeda ya. Pada keadaan dia turun ini adalah kecepatan 1, dan pada keadaan dia naik ini saya anggap kecepatannya adalah V2. Nah, itu yang pertama ya. Sekali lagi, keadaan dia turun adalah kecepatannya V1, dan keadaannya naik saya ambil kecepatannya V2. Lalu gimana dengan PI dan PF? Kalau PI dan PF ini adalah kecepatan sesaat sebelum menyentuh lantai dan kecepatan sesaat setelah menyentuh lantai. Dengan perbandingan diberikan oleh kecepatan restitusi E sama dengan negatif PF per VI. Nah, sehingga di sini kecepatan sebelum menyentuh lantainya itu, V1 itu, kecepatan sebelum menyentuh lantai, otomatis V1 ya, yang sebagai fungsi PF itu dapat kita nyatakan V1 sama dengan VH yang arahnya adalah searah dengan arah horizontal, tapi di sini harus kita definisikan dulu. Horizontal yang mana, vertikal yang mana. Sekarang saya anggap sumbunya seperti ini. Ke atas ini adalah sumbu. Ke atas ini adalah sumbu. Biasanya kita buat yang horizontal ini, yang sumbu horizontal kita buat sumbu I biasanya ya. Horizontal sumbu I, dan yang ke atas sumbu J, sumbu Y atau J unit vektornya. Maka V1 itu sebetulnya sekarang dapat kita nyatakan kecepatan horizontal yang arahnya adalah otomatis ini horizontal arahnya adalah vektornya I. Nah, ditambah dengan kecepatan vertikal. Kecepatan vertikal adalah